BP2MI sosialisasikan penempatan dan pelindungan PMI ke Majelis Taklim Anisan Nurul Janah. KETIK 24com, Manado, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani turun langsung mensosialisasikan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia PMI ke Majelis Taklim Anisan Nurul Janah, di Ballroom Swiss Bell Hotel, Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023. Sosialisasi dirangkai dengan halal bihalal bersama 50-an jemaah Majelis Taklim Anisan Nurul Janah. Kalian bekerja di luar negeri 3.800, ini sangat kecil sebetulnya dibandingkan dengan para pekerja kita yang ada di 150 negara penempatan ya, dari jabatan keagamaan. Nah ini yang dimasifkan sebetulnya ya. Kita harus jujur, peluang kerja di luar negeri terbatas. Orientasi anak muda jangan lagi berpikir hanya untuk menjadi ASN. ASN itu fungsinya juga terbatas. Sementara di luar peluang kerja sangat terbuka. Ya. Terminologi PMI itu perlu dipahami. PMI adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Siapa menteri yang pernah jadi PMI? Erick Thohir. Itu pernah jadi PMI. Siapa gubernur yang pernah jadi PMI? Ridwan Kamil. Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran itu adalah pekerja migran worker dalam istilah International Labour Organization ya, dan gajinya tinggi ya. Kalau pekerja rumah tangga ya, walaupun itu resmi sektor informal, kalau yang resmi itu sudah 10 juta gajinya di luar bonus ya. Kemudian tidak hanya manufaktur, tidak hanya sektor fishing, tidak hanya perawat. Mereka yang sekarang bekerja di kilang-kilang minyak, ya, kemudian industri besar, perusahaan multi internasional, itu PMI, pekerja migran Indonesia, dan gajinya bisa mencapai ratusan juta kalau mereka sudah bekerja di kilang-kilang minyak. Jadi semua disebut pekerja migran Indonesia. Nah, kalau orang bule kerja di Indonesia, mereka juga pekerja migran. Saya tuh orang paling marah dan protes jika mereka disebut sebagai ekspatriat enggak lah. Mereka juga nggak pinter-pinter amat dibandingkan dengan para pekerja kita. Jadi mereka juga adalah pekerja migran. Target BP2MI di Sulawesi Utara kira-kira kita sudah MOU dari 15 kabupaten kota, ya, 12 pemerintah kabupaten kota sudah MOU. Nah, harusnya ini ditindaklanjuti oleh Pemdanya masing-masing dengan mempersiapkan SDM. Apa yang sulit? Karena sepeser pun uang jika mereka mau berangkat ke luar negeri itu tidak perlu dikeluarkan oleh PMI. Negara menyiapkan kredit usaha rakyat plafonnya 100 juta untuk setiap orang yang ingin bekerja ke luar negeri. Dicicil selama dia bekerja, kontrak sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengan bunga yang sangat rendah yaitu 6%. Di negara sudah menyiapkan. Ya. Jadi ini yang kemudian dijadikan celah para sindikat mafia ya menempatkan tidak resmi agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar agar juga tidak lama berproses. Nah, kalau resmi kan prosesnya harus lama. Pendidikan pelatihan 3-4 bulan. Dia sudah kompeten, dibuktikan sertifikasi, dia sudah bisa berbahasa asing. Inggris misalnya atau bahasa Korea, bahasa Jepang atau bahasa Jerman atau bahasa Mandarin. Itu harus dikuasai dan negara menyiapkan itu lewat balai latihan kerja. Nah, kalau Sulawesi Utara melihat angka pengangguran, katakan persentase cukup tinggi, ya. Sekarang juga di kantor-kantor pemerintahan honorer dibatasi, gitu kan? Tidak ada lagi honorer, yang ada adalah P3K. Anak-anak mudanya di klaster aja, mana yang usianya 18 tahun sampai 40 tahun. Karena undang-undang membatasi 18 tahun sampai 40 tahun. Mereka aja yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. MOU-nya sudah. Mumpung kepala badannya orang sudah utara lah gitu ya. Oke, kita nanya lebih ke sini. Bang, ini kan majelis taklim kita lihat didominasi ibu-ibu. Ada target khusus Bang untuk Ya. PMI perempuan. Ya, Sehingga ibu-ibu ini kan kaum yang paling efektif dalam hal meyakinkan banyak orang. Kalau seorang ibu udah bicara, ya, sehebat apapun laki-laki dia akan tunduk pada ibu-ibu. Ya. Kalau ditanya siapa yang kuat di dunia ini, laki-laki atau perempuan? perempuan. Perempuan. Kenapa? Karena tidak ada perempuan yang suka minum obat kuat. Yang minum obat kuat itu laki-laki. Artinya apa? Laki-laki lemah. Ya. Salut dengan kaum perempuan. Oke, thank you ya. Telah dipaparkan tadi oleh Pak Beni Ramdhani
insya Allah kita ibu-ibu yang hadir ya terutama itu bisa tergugah keinginannya untuk mungkin ada anaknya yang bisa diberangkatkan ke luar negeri dengan program yang tadi ya resmi tadi. Karena sekarang kan ASN juga Biar saya dikatakan ya. Jadi kalau memang mau mendapatkan selir yang lebih besar lagi, memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, alangkah baiknya anak-anak muda akan berperan langsung dalam waktu dekat ini sudah ada program enggak Bu apa yang akan dilakukan untuk Sulawesi Utara? Tidak lanjuti ya Pak Sen. Dan tentunya ada kerjasama dengan pemerintah setempat.